Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah logika yang ke-12. Ini materi tentang gerbang logika. Kita akan pelajari gerbang logika. Inti dari gerbang logika ini sebenarnya sudah kita pelajari di bagian awal, yaitu tentang operator logika. Jadi setelah saya singgung di awal bahwa komputasi dasar biasanya mengenal operator negasi dan atau ya. Jadi negasi and or. Kemudian saya katakan bahwa komputasi dasar, operasi bit, string, byte gitu ya, menambahkan bit, mengurangkan bitnya gitu ya. Kita menggunakan operasi dasar ini. Jadi kalau Anda melihat operasi angka-angka biner itu bisa dioperasikan dengan 3. Kalau Anda nanti mengedit Photoshop, menambahkan pencahayaannya, membuat dia abu-abu, membuat dari berwarna menjadi hitam putih, itu berarti mengurangkan bitnya, yang mungkin salah satunya dengan operasi dasar itu, menambahkan bit tertentu ya, seperti itu. Nah, 3 operasi dasar ini dikemas menjadi gerbang logika ya. Jadi kalau dalam dunia elektronika gitu ya, yang sebelumnya di SMK yang ada hubungannya dengan listrik gitu ya, nah ini biasanya belajar ini yang dikenal dengan nama apa ini biasanya, resistor ya. Di resistor dari arus listrik tersebut ya, atau ini papan-papan PCB ya. Nah, seperti itu. Jadi ini gerbang logikanya, prinsipnya adalah kita punya input dimasukkan ke dalam gerbang logika tersebut, dia akan menjadikan output luarannya. Jadi ada masukan, kemudian dikasih ini gerbang logika, maka akan mengeluarkan luarannya. Atau biasanya kita punya fungsi ya. Jadi kalau di dalam matematika ini identik dengan fungsi. Kalau kita punya fungsi fx gitu ya, fx yang dia keluarkan misalnya masih x. Ini artinya kita masukkan x, tetap hasilnya adalah x itu sendiri. Ini fungsi identitas dalam matematika. Nah, atau sebelum topik fungsi ini kan kita punya himpunan ya. Nanti himpunan nanti terdefinisikanlah fungsi. Nah, dalam materi ini kita punya 3 tadi ya operator logika. Yang pertama dengan negasi. Jadi kalau kita punya masukan X dengan lambang segitiga seperti ini ya, maka dia akan luarannya X aksen. Atau negasi ini dikenal dengan konverter, membalikkan ya, menegasikan. Kalau dalam tabel logika dia dari ya menjadi tidak, dari 1 menjadi 0, dari 0 menjadi 1, masukkan 1 keluar 0, masukkan 0 keluar 1, maka itu namanya konverter. Kalau dalam listrik ini pembalik ya, AC DC ya. Jadi kalau Anda ngecas HP ke sumber listrik AC, PLN, AC atau DC ya, saya lupa ya. Jadi ke PLN, maka setelah dikonvert oleh charging gitu ya, Anda bisa pegang ujung colokan ke HP-nya itu. Nah, karena dia sudah dikonvert ke DC ya, saya lupa ya itu. Jadi seperti baterai gitu kan, atau colokan tadi yang sudah dikonverter, dia tidak akan nyetrum lagi kan karena tegangannya sudah rendah. Nah, itu konverter. Atau bisa juga konverter ini misalnya pada mikrofon ya, headset ya. Jadi kalau Anda colok itunya, nah nanti bisa dengar suara ya, dikonvert menjadi sound ya. Ini negasi, jadi kita punya functionnya x, fx sama dengan x aksen. Kita masukkan x ke dalam fungsi gerbang logika negasi, atau ini ya, negasi ini, negasi. Konverternya dia akan menjadi x aksen balikan. Ini hanya satu masukan, satu keluarannya. Oke, pada yang kedua ini kita punya x dan y, masukkan ke dalam ke dalam gerbang logika n, maka
X dan Y dimasukkan ke dalam F ini menghasilkan X dikali Y. Dikali ya, N identik dengan dikali. Kemudian OR atau X, Y kita masukkan, maka akan menghasilkan X tambah Y. Jadi ini 3 operator dasar yang Anda punya nantinya. Kemarin kita punya banyak ya, punya not AND, not OR, exclusive OR. Nah, semua itu bisa nanti dikonversikan menjadi 3 ini. Contohnya adalah misalnya not AND. Not AND itu kan tidak AND, berarti nanti harus dikasih converter dulu di sini sehingga dia menghasilkan not AND ya. Ini juga dikasih converter di sini, di-convert dia menjadi not OR ya. Seperti itu. Tenang saja, ini lebih mudah karena hitungannya nanti gerbang logika ini di bagian awal bisa dihitung dengan tabel kebenaran nilainya. Dihitunglah tabel kebenaran dari ini. Pastikan seperti negasi 1 dan 0 kan. Kalau ini seperti N, yaitu 1, 0, 0, 0 gitu ya. Dan ini OR ini kan jelas 1, 1, 1, 0 ya. Kalau dia 2 masukkan. Oke, ini dasarnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini contohnya. Ini contoh ada 2 ya. Ini yang bagian atas, yang pertama. Ini yang kedua ya. Jadi kalau saya punya, kita punya modal tadi 3 ya. Ada negasi, AND, dan OR gitu ya. Ada tabel gerbang logikanya. Nah, ini kita kombinasikan beberapa ya. Jadi kita punya masukan di gambar yang pertama, di gambar 1 ya. 1 yang A gitu ya. Ini B. Nah, kita punya yang pertama, jika saya masukkan X dan Y, maka X ini akan meluncur ke sini sehingga menghasilkan X aksen. Ini analisisnya. Nah, di sini dia masih tetap Y ya, Y tetap Y di sini. Ya, maka dia akan menggabungkan dengan ini apa nih, N ya, dan ya, sehingga kita punya luarannya adalah F yang saya masukkan XY gitu ya. Kenapa XY? Karena dari awalnya kan dari X dan Y itu akan menghasilkan X aksen dikali Y. Nah, ini yang dinamakan dengan fungsi bol ya. Ini fungsi boolean. Nah, ini fungsi bol ya. Kita punya X gitu ya. Kasih kuning. X dan Y, maka X ini akan melewati converter menjadi balikannya X aksen. Ini di sini tetap Y, dia akan masuk ke converter ini. Dia akan masuk ke sini, maka hasilnya adalah ini. Ini namanya fungsi bol. Nah, fungsi bol ini secara sederhana bisa kita cek dengan tabel logika biasa. Apa sih keluaran dari fungsi bol ini? Nah, keluarannya dengan tabel logika yang biasa kita pelajari. Kita punya ini X, kalau biasanya kita punya PQ ya. Nah, di sini hanya XY. Kita punya 1, 1, 0, 0 gitu ya. Ini kita punya 1, 0, 1, 0 gitu ya. Maka berikutnya dia di-convert dulu. Aksen hasilnya adalah 0, 0, 1, 1. Nah, baru dia digabungkan X aksen dengan dan itu ya. Jadi sama persis dengan sebelumnya. X aksen dan jadi 0, 1 dan 0, 0 dan 1, 0 dan 0, kemudian 1 dan 1, 1 dan 0. Jadi ini input dari logika ini ya. Nah, jadi gerbang logikanya seperti itu, inputnya seperti itu ya. Jadi inputnya adalah ini. Nah, ini inputnya. Jadi misalnya ditanyakan gerbang logikanya apa fungsinya, nah ini fungsinya, kemudian nilainya adalah ini ya. Nah, berikutnya adalah contoh yang kedua, kita punya X dan Y. Ini kita tahu bahwa ini gerbang OR. Gerbang OR ya. Jadi kalau OR ada X dan Y, maka dengan OR hasilnya menjadi X, Y ya. X kali Y, atau Fx juga boleh nanti ya, dibuat lagi ya. X tambah Y. Di sini dia X tambah Y. Kemudian dikonvertkan berarti F
Jika saya masukkan X, Y, itu hasilnya adalah dalam kurung X ditambah aksen. Aksen itu karena dia dibalik ya. Oke. Jadi kalau kita cek lebih lanjut, saya masukkan X, Y, maka dia akan masuk ke dalam ke dalam OR ini menjadi X tambah Y untuk yang pertama fungsi bolnya, kemudian dia dibalik, di convert ya. Jadi pada saat saya masukkan X, Y, maka setelah melewati dua gerbang ini dia akan menjadi X tambah Y. Nah, kalau mau dicek sama ya, dia tabel kebenarannya akan seperti yang kita pelajari terdahulu. Ada X, ada Y. Ini masalah variabel ya, jangan dihiraukan, jangan nanti bingung lagi karena beda variabel, beda ya. Tidak, ini sama ya, konsepnya sama. Oke, saya masukkan X, Y karena OR X kali Y, salah ya, X tambah Y ya. Maka ini hanya berupa lambang di dalam bold. Kalau kemarin dia atau gitu ya, ini plus gitu ya. Kalau di bold dikali, dia di N gitu ya, satu. Oh, salah ya namanya. Ini hasilnya satu, 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 nol, pakai tabel atau. Kemudian dikonvert menjadi negasinya ya, konverter. Ya, tinggal dinegasikan. Hasilnya adalah 0, 0, 0, dan 1. Cukup mudah ya. Jadi gampang ya. Ini saya rasa gampang. Jadi yang penting tadi hanya 3 operator yang dipakai di dasar ya. Dimana nanti dasar-dasar itu ditumpuk, digabungkan. Yang namanya ekspresi logika kan tidak hanya satu operator gitu ya. Tidak hanya satu gerbang. Bisa 2, 3, atau lebih, atau banyak nantinya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah setelah kita dapat ini, maka topik berikutnya adalah pada saat kita punya gerbang, pada saat Anda lihat HP Anda gitu ya. Nah, itu di dalamnya banyak gerbang-gerbang logika ya. Bandingkan dengan 10 tahun ke belakang. HP mungkin tebal ya. Itu artinya gerbang logikanya masih panjang. Algoritma yang punya masih panjang ya. Nah, kita punya kemampuan gitu ya. Setelah kita belajar ini, kemampuan untuk menyederhanakan. Nah, kalau sudah berbicara penyederhanaan, nanti yang kita kerjakan adalah penyederhanaan. Gerbang logika. Jadi tujuannya agar gerbang logika ini menjadi lebih efisien ya. Tidak lain seperti itu. Nah, kalau sudah berbicara ini nanti ada hubungannya dengan hukum logika kemarin. Hukum logika. Jadi bagaimana kita menyederhanakannya? Kenapa kita harus belajar hukum logika kemarin dan penyederhanaannya? Karena akan dipelajari lebih lanjut di sini untuk menyederhanakan gerbang-gerbang logika. Jadi ingin membuat nanti software Anda gitu ya menjadi lebih pendek algoritmanya. Seperti itu. Oh, ini pakai dua, kalau secara elektron ini pakai dua gerbang. Nanti mungkin pakai 10 gerbang. Nah, itu kan memakan biaya yang lebih besar ya. Ada kalanya nanti kalau elektron itu bisa menyederhanakan gitu ya, sehingga dia harus punya 10 komponen di dalam papan PCB-nya gitu ya. Dia bisa menyederhanakannya, menghemat menjadi 3 gitu ya. Nah, secara ekonomi juga hemat ya. Dia harusnya dia punya 10 resistor dengan biaya tertentu, ternyata disederhanakan di utak-atik. Dia hanya membutuhkan 3 resistor yang fungsinya sama. Dia mengeluarkan output yang sama. Yang diharapkan misalnya 0010 dengan 10 resistor, maka dia bisa menghasilkan yang sama dengan 3 resistor, cukup efisien. Nah, ini terbukti di produk-produk terbaru ya, seperti HP dan segala macam yang prosesor yang Anda punya gitu ya, di IT. Itu kan kecil, tipis. Di dalamnya itu ada jalur-jalur tertentu bolanya. Jadi kemampuan menyederhanakan itu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi di penyederhanaan logika ya. Saya kasih satu contoh soal dengan hukum logika ini yang kita punya.
Oke, kita akan lanjutkan lagi ya. Ini contohnya agak kompleks, banyak ya ini, ini banyak. Tapi kita belum ke penyederhanaan, kita coba dulu menyelesaikan yang ini dulu ya. Nah, ini kalau ada tanda nokta hitam ini berarti dia terhubung ya. Kalau ini tidak terhubung di sini, ini berarti ada cabangnya resmi terhubung ini ya. Jadi dengan input yang lumayan banyak ini ya, X, Y, Z, nah, seperti pada logika biasa, maka kalau kita analisis, X ini akan bercabang dua ke sini gitu ya, dan ke sini satunya, sehingga kita akan bisa lihat bahwa di sini dia masih X gitu ya, sehingga di sini dia akan menjadi X aksen, di convert gitu ya. Kalau di sini dia masih X, 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 sampai sini juga dia masih X gitu ya. Kita selesaikan dulu, kemudian Y dia bercabang ke sini, tidak ada konverternya sehingga dia jadi Y. Di sini dia menjadi Y, tapi di convert menjadi Y aksen. Ya, ini ada Z, ada noktanya, dia ini ke Z ke sini, ada titik percabangannya. Di sini ada tetap Z ya. Nah, dari tiga ini kita punya X aksen, Y, dan Z dengan N. Di sini dia akan mengeluarkan fungsi X aksen kali Y kali Z. Di sini dengan N juga dia akan X kali Y aksen kali Z gitu ya. Nah, ini dengan OR, maka dia fungsi yang keluar dari sini adalah F yang kita masukkan X, Y, Z itu akan menghasilkan X aksen, kadang-kadang tidak ditulis lagi ya titiknya, X, Y, Z gitu ya, ditambah X, Y, aksen Z. Nah, jadi ini yang dinamakan dengan fungsi bol ya. Jadi atau itu kan tambah ya, jadi menggabungkan masukan ini dan yang bawahnya. Ini kalau saya boleh ulang, kita punya X gitu ya, X ini akan dimasukkan ke dalam sini, dia dikonvert menjadi X aksen, seperti di sini dulu. Kemudian kita punya jalur Y, dikonvert ke sini, tidak ada konvertnya, jadi Y. Di sini juga jadi Y, nah, ternyata dia masuk konverter menjadi Y aksen. Kemudian yang terakhir itu ada Z ya, Z, Z, Z ya. Ini dengan N dia mengeluarkan ini. Kemudian dengan N juga di sini dia keluarkan ini ya. Nah, dari kedua inputan ini di bagian akhir ada OR gitu ya, sehingga dia menghasilkan ini. Jadi setelah masuk ini, setelah kita inputkan kedua ini, dia akan menghasilkan yang ini ya. Nah, ini namanya fungsi bol. Untuk nilai kebenarannya dicek seperti biasa. Kita bisa cek dengan membuat tabel kebenarannya, yaitu dengan cara X kita bisa buat tabel kebenarannya dengan X, Y, Z ya. Nah, ini banyak sampai nanti ditemukan ke sini. Oke, itu contohnya ya. Oke, kita lanjutkan dengan teknik penyederhanaan. Nah, ini saya punya seperti ini. Maka yang pertama sekali kita kerjakan, kita harus mencari fungsinya ya. Sini kita identifikasi bahwa masukannya adalah X dan Y, dua jalur. Kemudian ada 1, 2, 3, 4 resistornya ya, 4 gerbang logika, N, negasi, dan OR. Maka bisa kita analisis di sini. Kita masih punya X. Di sini kita punya X juga. Di sini kita punya Y. Di sini kita punya Y. Sebelum dia masuk ke converter, ini masuk jadi Y aksen. Ini gampang ya sebenarnya. Di sini kita punya karena X dan Y, maka XY. Sudah saya tuliskan lagi titiknya, dotnya. Kemudian di sini saya punya X, Y aksennya. Nah, maka di sini kita punya fungsinya adalah F. Jika saya masukkan XY, itu hasilnya adalah XY ditambah ya, karena OR itu XY aksen ya. Jadi kita akan punya fungsi aljabar boolnya ini. Nah, yang kita dapatkan. Atau yang ini juga. Nah, jadi dengan 4 resistor. 1, 2, 3, 4. Nah, apakah ini memungkinkan untuk disederhanakan sebagai bentuk efisiensi dan ya kecepatan ya, semakin banyak, semakin singkat nanti untuk time eksekusinya semakin baik ya. Jadi algoritmanya Anda punya 4
resistor mungkin lebih besar kompleksitas times-nya ya daripada punya yang lebih sedikit. Anda punya 4, kerusakannya di salah satu gitu ya. Tapi kalau Anda punya 2, mungkin dia akan lebih stabil. Nah, di sini kita akan coba sederhanakan, tapi disederhanakan dengan, nah kita coba sederhanakan dari sini ya, ini, dua ini. Nah, kita sederhanakan ke sini. Kita akan coba sederhanakan dengan hukum logika. Jadi kita tidak bisa menyederhanakan langsung dengan mengira-ngira gambar ini ya di otak-atik. Mungkin di bagian awal yang mudah bisa ya, tapi dengan memperoleh fungsi bol ini, kita akan dapat menyederhanakan dengan hukum logika yang sudah ada, yang banyak kemarin ya. Jadi hukum logikanya masih dipakai. Nah, ini bentuk penyederhanaannya. Jadi f x y ditambah x aksen gitu ya. Ini. Maka dia akan kita keluarkan x-nya dengan distributif kemarin karena sama. X-nya sama. Kemudian tinggal lagi tambah y aksen distributif. Cari ya nanti hukum distributif nomor berapa ya, tolong dilengkapi. Kemudian setelah ini kita sederhanakan lagi. Karena y tambah y aksen ini komplement atau hukum negasi kemarin. Dia akan menjadi 1. Kemudian x dan 1 adalah x itu sendiri. Artinya sebenarnya tanpa menggunakan resistor X. Jadi di gambar yang sama tadi, di sini yang kita punya 3 itu ya, XY punya 4 resistor, ternyata gambarnya bisa digantikan dengan selembar X ya.